Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak, Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Saya Mardiah dari TK Persis Tarogong. Saya Ayah Rahmawati dari SDN 1 Sukabakti. Saya Sandra Musikawati dari SMA N15 Garut. Dan disinilah kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching supervisi akademik. Di sini ada 3 yang berperan, yakni pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu Sandra. Alhamdulillah baik. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya. Terima kasih. Iya. Bagaimana Ibu? Baik juga, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah Bu Sandra, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat ya, observer yang akan melihat proses coaching Bu Sandra bersama si coachingnya. Ya. Namun sebelum memulai percakapannya, ini ada beberapa bahan yang akan saya sampaikan sama Bu Sandra terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Bu Sandra juga tahu ya, nanti untuk rubrik penilaiannya yang akan jadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bu Sandra sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bu Sandra juga sudah memiliki kompetensi dari coaching yang meliputi memiliki prinsip ya atau kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa ya, dan satu lagi yang kedua mendengarkan aktif ya. Dan saya juga berharap nanti dalam proses percakapannya Bu Sandra melakukan dengan menerapkan alur dari Tirta, di mana alur Tirta itu tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Ya, itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Bu Sandra. Bagaimana? Bisa dipahami Bu Sandra? Insya Allah bisa. Iya, baik Bu Sandra. Kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai untuk proses coaching, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Boleh tidak? Boleh Bu. Iya. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Bu Sandra kembangkan dalam proses percakapan ini? Ya, Bu. Kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses percakapan coaching nanti itu yaitu kehadiran penuh, ya, menjadi pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu Ibu. Baik, sangat luar biasa Bu Sandra, yaitu banyak sekali ya kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentunya dengan menggunakan teknik rasa ya. Tentu saja dengan menggunakan teknik rasa. Yang akan kemudian dari 2 kompetensi ini kira-kira yang Bu Sandra kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik? Yang akan saya gali itu Bu ya, yang akan saya kembangkan yaitu untuk mendengarkan aktif, supaya saya bisa menggali potensi dari coach saya, dan coach saya itu dapat menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan yang beliau temui. Seperti itu Bu. Baik, memang mengenai mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci ya, agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach yang nantinya ya Bu Sandra, untuk pertanyaan terakhir nih, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator ketercapaian yang ingin Bu Sandra tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator yang ingin saya tuju dalam percakapan coaching nanti adalah bahwa coachingnya itu nanti saya akan menerapkan alur Tirta ya secara runtut. Dengan begitu saya bisa menggali ide-ide apa saja yang akan coaching lakukan sendiri sebagai solusi dari permasalahannya. Seperti itu ya. Baik, semoga dari indikator yang sudah Bu Sandra sampaikan terkait prosesnya melalui Tirta tentunya, kemudian ide-ide solusi dari
kucing bisa tergali ya dengan sangat maksimal ya Bu Sandra. Iya, Bu. Semoga saja bisa tercapai dalam proses percakapan nanti. Iya. Baik, hanya itu yang ingin saya tanyakan dan selebihnya silakan Bu Sandra bisa memulai percakapan dengan kucingnya dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan yang sudah Bu Sandra sampaikan tadi. Gimana, sudah siap Bu Sandra? Insya Allah siap, Ibu. Iya, baik, silahkan Bu Sandra dimulai proses coachingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mardia. Waalaikumsalam Bu Sandra. Gimana kabarnya hari ini? Ini lagi sedikit batuk Bu. Oh, semoga lekas sembuh ya. Amin. Gitu. Tapi saya lihat Bu Mardia tetap semangat nih selesai aktivitasnya. Iya, apalagi mau bertemu dengan Bu Sandra. Oh Saya semangat. iya, terima kasih. Kemarin ada apa dari saya? Coba. Iya, kemarin saya ke kantor dari Bu Sandra. Kebetulan kan saya ini lagi sedikit bingung Bu. Iya. Di kelas itu ada sedikit permasalahan, jadi ingin ngobrol lah dengan Ibu. Oh iya, coba. Permasalahannya seperti apa, Bu? Ini ya, kemarin kan saya bingung. Pembelajaran di kelas itu kan sudah hampir 4 bulan ya ini ya, di semester awal ini. Tapi saya melihat ada beberapa anak, 2 lah kurang lebih ya, yang kemampuan motoriknya itu belum berkembang dengan baik. Jadi saya bingung kenapa ya, ini sekolah sudah 4 bulan berjalan, terus anaknya kan anak yang naik dari kelas A sekarang kelas B gitu ya, tapi kok motoriknya ini masih belum berkembang dengan baik gitu ya, belum optimal. Oh, jadi yang sekarang ingin Ibu capai setelah kita melakukan coaching ini itu apa? Ya, jadi saya mah ingin bahwa anak-anak di kelas saya itu secara seluruh bidang pengembangannya optimal gitu ya, baik itu fisik, motorik, bahasa, kognitif, dan yang lainnya gitu. Terkhusus ini yang motorik ini gitu ya, karena kan kalau motorik itu berhubungan dengan life skill ya, Iya, keseharian betul. anak ya. Iya, betul. Jadi ketika anak lemah, terus susah bergerak gitu, jadi mempengaruhi terhadap kegiatan lainnya. Oh iya Bu. Coba dari yang tadi Ibu utarakan ya, kira-kira apa yang menyebabkan atau penyebab utama anak tersebut motoriknya itu kurang berkembang gitu atau terlambat berkembang gitu, Bu? Kalau dilihat dari sudah 4 bulan kan sekolah, coba apa penyebabnya, Bu? Kalau dari pengamatan saya ya selama ini, kalau dilihat kan anaknya itu anak tunggal Bu Sandra. Jadi yang 2 anak ini anak tunggal, terus kalau diperhatikan itu pembiasaan di rumahnya segala sesuatunya itu selalu difasilitasi gitu, jadi selalu disiapkan gitu, jadi tidak kemandirian anak itu tidak terlatih, otomatis ketika di sekolah pun gerak motoriknya itu kurang gitu ya, seperti itu. Oh seperti itu ya. Jadi indikator yang spesifik yang menunjukkan bahwa ternyata ini anak itu kurang termotivasi ya gitu untuk anak itu. Coba apa indikatornya itu? Indikator yang sangat spesifik yang bahwa anak ini ternyata kurang termotivasi itu jadinya apa gitu yang membuat Ibu ini anak ini belum berkembang yang sesuai seperti itu. Coba. Kalau anak-anak yang lain kan ketika motorik kasar, motorik halus itu mereka bisa menyelesaikannya tepat waktu gitu ya, terus mereka juga semangat, senang gitu ya. Tapi kalau yang anak ini seperti ada keengganan gitu ya, karena mungkin merasa kesulitan gitu ya, seperti itu. Jadi kan percepatan atau penyelesaian kegiatannya, kalau kegiatan motorik kasar dia harus dibujuk dulu gitu biar ikut gitu, atau untuk kegiatan motorik halus lainnya juga masih harus dibimbing. Seperti itu ya Bu ya. Lalu untuk mengatasi masalah ini, coba Ibu mempunyai rencana-rencana apa saja nih? Kan Ibu melihat nih, oh ini anak permasalahannya tentang motorik itu seperti ini. Lalu apa yang akan Ibu lakukan? Sebetulnya saya kan sudah melakukan stimulasi ya di kelas ya, dengan guru yang lain. Tapi kalau dilihat ini sudah 4 bulan berjalan,
sebetulnya di awal juga sudah ada komunikasi nih dengan orang tua, tapi mungkin saya yang pertama itu ingin meningkatkan kolaborasi. Jadi ingin ada sinergi lah, apa yang dilakukan di sekolah dilakukan juga di rumah gitu. Jadi biar anak kemandiriannya, life skillnya itu bisa dilatih. Jadi anak itu mandiri itu tidak hanya di sekolah saja, tapi mandiri juga di rumah gitu ya, biar fisik motorik kasar maupun halusnya itu terlatih gitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan kemandirian ataupun latihan-latihan stimulasi ya, untuk melatih jarinya atau tangannya itu, perkembangan motoriknya itu bisa lebih meningkat gitu dari yang lain, atau si anak pun bisa lebih semangat ketika kegiatan karena dia merasa siap dan merasa mampu gitu untuk melakukan. Iya, itu rencananya sangat bagus sekali Bu Mardia ya. Itu rencana yang sangat bagus dan sangat rinci sekali rencananya untuk penyelesaiannya, dan memang kerjasama dengan orang tua itu sangat bagus sekali rencananya. Lalu untuk pelaksanaannya kira-kira Bu Mardia itu akan mulainya kapan? Insya Allah lah mulai minggu depan. Saya juga harus membuat jadwal ya, untuk berkomunikasi dengan orang tua, membuat janji dulu. Iya, untuk parentingnya. Iya, nanti mungkin diadakan konsultasi dan saya ingin berkolaborasi lah, bersinergi apa kerjasama antar sekolah atau guru dengan orang tua untuk proses agar perkembangan anak itu lebih optimal lagi. Oh iya Bu Mardia. Baiklah, itu sudah sangat bagus sekali rencananya Bu Mardia ya, sudah sangat runtut sekali dan juga sangat sistematis untuk penyelesaiannya. Saya sangat mendukung sekali ya untuk penyelesaiannya itu Bu Mardia. Jadi jangan ragu untuk dilakukan, selamat melanjutkan aktivitasnya gitu. Apakah ada yang lain mungkin yang bisa saya bantu, karena saya lihat itu rencana Bu Mardia itu sudah sangat bagus, tinggal mengimplementasikannya saja. Coba ada yang lain? Alhamdulillah, sudah. Saya akan coba dulu yang itu ya, Bu Sandra. Mudah-mudahan nanti proses itu dapat merubahlah peningkatan perkembangan anak menjadi lebih baik. Iya, insya Allah Bu Mardia. Jadi selamat melanjutkan aktivitasnya, insya Allah dimampukannya. Semangat sekali kalau ya melihat Bu Mardia sangat semangat. Saya jadi optimis Bu Mardia dapat menyelesaikan permasalahannya dengan baik. Amin. Bismillah aja. Terima kasih Bu Mardia ya. Wassalamualaikum. Bu Sandra, gimana tadi proses coachingnya berjalan? Alhamdulillah Ibu, tadi cukup berjalan lancar Ibu ya untuk proses coachingnya gitu. Mungkin ada yang beberapa yang harus ditingkatkan tadi juga Ibu. Begini ya Bu Sandra, saya mengamati proses dari percakapan antara Bu Sandra dengan Bu Mardia ya sebagai coaching. Nah, terkait dengan proses coachingnya ada beberapa catatan nih. Sebelum saya sampaikan kepada Bu Sandra, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Boleh kan? Boleh Bu. Iya. Tentu saja. Pertanyaan yang pertama adalah apa yang sudah Bu Sandra lakukan dan apa yang sudah menjadikan indikator ketercapaian yang sudah Bu Sandra lakukan dalam proses coaching tadi. Dalam kegiatan coaching yang saya lakukan tadi, saya sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching Bu, gitu ya. Jadi saya sudah berusaha bahwa prinsip-prinsip coaching yang sudah saya pelajari itu saya terapkan, seperti kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi intinya, saya juga sudah terapkan tadi adalah menerapkan menjadi pendengar aktif Bu, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Seperti itu Bu. Iya betul. Apa yang diutarakan sama Bu Sandra itu sesuai dengan catatan saya. Di catatan saya, Bu Sandra memang sudah memberikan beberapa prinsip sebagai kemitraan ya, yang terbukti Bu Sandra tadi ketika mengobrol sama Bu Mardia baik sekali ya, tidak ada perbedaan strata. Kemudian Bu Sandra juga sudah melakukan yang namanya proses menggali aktivitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi oleh coach di sini Bu Mardia ya. Nah kemudian Bu Sandra juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach, dan juga Bu Mardia sudah memberikan kompetensi inti
sesuai dengan supervisi tadi. Kemudian mengharapkan ada dua ya yang mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari catatan yang sudah saya catat itu terlaksana, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Ibu. Ya. Alhamdulillah. Dan yang paling penting dan yang paling utama dari proses coaching tadi, saya catat juga Bu Sandra sudah menerapkan alur tirta ya, di mana tadi Bu Sandra memulai dengan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah dan sudah merencanakan ya aksinya bagaimana. Dan selanjutnya ada yang terakhir ada tahapan tanggung jawab ya. Nah, ada pertanyaan terakhir nih Bu Sandra, berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin Bu Sandra kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Oh, ada Bu yang ingin saya kembangkan gitu ya dari proses coaching tadi, yaitu kehadiran penuh yang mungkin tadi dalam melakukan proses coaching saya merasa ada sedikit ganjalan mungkin ya, bahwa seharusnya tadi itu saya menggunakan metode stop agar Bu Mardia itu lebih rileks gitu. Saya pun tadi lupa untuk menanyakan kabarnya gitu ya, harusnya saya lebih lebih runtut lagi untuk melakukan atau untuk melatih kompetensi saya, menerapkan kompetensi saya dalam melakukan coaching tersebut. Seperti itu Bu, Iya. permasalahannya. Baik, memang kehadiran penuh yang menjadi harapan Bu Sandra agar bisa dikembangkan ya. Dan saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Bu Sandra maksimalkan dalam diri Bu Sandra. Kemudian potensi lain yang semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya atau coachingnya ya. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Bu Sandra agar nanti kedepannya bisa memberikan proses coach ya, juga bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching ini, terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach. Bu Sandra tetap berpegang teguh pada alur tirta. Jadi alur tirta ini ya tetap dilaksanakan terus. Terima kasih Bu Sandra, proses coaching yang sangat luar biasa yang berdampak sangat bagus untuk kedepannya ya. Begitu. Iya, terima kasih Ibu ya atas waktunya, evaluasinya juga ini sangat membantu saya untuk meningkatkan kompetensi saya dalam melakukan coaching di kemudian hari. Iya, Terima kasih sekali Ibu. Iya, sama-sama Bu Sandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu anak tuh. Ayo Bang Irfan mana? Sesi kali ini sukses. Ulah.